Pesan Padre Pio hari ini 5 Agustus. Jangan pernah merebahkan diri untuk tidur tanpa terlebih dahulu memeriksa hati nuranimu dan apa yang telah kamu lakukan sepanjang hari. Pertama-tama arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Kemudian persembahkanlah dan sucikanlah seluruh keberadaanmu dan setiap orang Kristen, terutama diriku yang malang ini, kepada Tuhan seperti yang kulakukan bagimu. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini 5 Agustus diambil dari kumpulan surat yang kedua, sangat mendalam dan menyentuh praktik rohani harian kita. Apa makna pesan ini? Makna pesan ini bisa kita lihat dalam 4 bagian. Yang pertama, pemeriksaan hati nurani sebelum tidur. Padre Pio menekankan pentingnya pemeriksaan harian, sebuah kebiasaan rohani untuk memeriksa kembali pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sepanjang hari. Ini membantu kita bertumbuh dalam kesadaran rohani dan memperbaiki diri dari hari ke hari. Yang kedua, mengarah kepada Tuhan. Sebelum tidur, kita diajak mengalihkan seluruh perhatian kita kepada Tuhan. Mengakui kehadirannya, memohon ampun atas dosa, dan bersyukur atas rahmat hari itu. Dan yang ketiga, persembahan diri dan orang lain. Padre Pio mengajarkan agar kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga mempersembahkan dan mendoakan seluruh umat Kristiani, termasuk para imam dan para pendosa dalam doa malam kita. Yang keempat, kerendahan hati. Ia menyebut dirinya yang malang ini, menunjukkan kerendahan hati seorang kudus yang tahu bahwa rahmat datang dari Allah, bukan dari kekuatan sendiri. Bagaimana kaitannya dengan kitab suci? Di dalam Ratapan 3 ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ini adalah dasar biblis dari pemeriksaan hati nurani. Di dalam Mazmur 4 ayat 5, renungkanlah dalam hatimu di tempat tidurmu dan diamlah. Menggambarkan sikap hening reflektif sebelum tidur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17-18, berdoalah terus-menerus, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Ajakan untuk menjadikan doa dan syukur bagian dari hidup harian. Dan dalam Yakobus 5 ayat 16, doakanlah seorang akan yang lain supaya kamu sembuh. Ini sesuai dengan ajakan Padre Pio untuk mendoakan sesama. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini dan kita bertanya kepada diri kita. Apakah aku telah menjadikan pemeriksaan batin sebagai kebiasaan malam? Dalam kesibukan harianku, apakah aku masih menyisihkan waktu untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan? Apakah aku sungguh mengarahkan pikiran dan hatiku kepada Tuhan sebelum tidur? Apakah aku mendoakan orang lain secara tulus, terutama mereka yang sedang mengalami penderitaan? Semoga pesan Padre Pio hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa refleksi berdoa bersama Padre Pio. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, aku datang kepadamu malam ini dengan segala keberadaanku, pikiranku yang gelisah, tubuhku yang letih, dan hatiku yang penuh kerinduan. Terangilah aku agar aku mampu melihat dengan jujur setiap langkahku hari ini, di mana aku telah mengasihi dan di mana aku telah melukai. Ampunilah dosa-dosaku dan sucikanlah hatiku. Aku mempersembahkan diriku sepenuhnya kepadamu bersama seluruh gerejamu. Lindungilah orang-orang yang kucintai dan mereka yang sedang menderita. Aku juga berdoa bagi para imam, para biarawan dan umat Kristiani yang lemah. Kuatkanlah kami semua dalam kasih-Mu,
seperti yang dilakukan oleh Santo Padre Pio. Aku serahkan malamku ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.